Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi di IPOY Informatika Podcast Santuy. Wuhuy. Kali ini kita bakal bahas sebuah tools AI yang akhir-akhir ini lumayan booming ya, terutama di kalangan software engineer. Namun, aku pengen menyapa dulu nih teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan bahagia selalu. Serta buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan hingga hari raya. Baik, langsung saja kita bakal bahas tools AI apa nih? Tentunya kita bakal bahas tools AI yang terbaru yang baru saja rilis pada tanggal 12 Maret ini, yaitu Devin. Kemudian bagaimana Devin ini bekerja dan apa aja sih fitur-fiturnya, kemudian bagaimana sih tanggapan dari seorang software engineer terhadap Devin ini. Langsung saja kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Novian Adi Prasetyo Eskom Mkom. Ya, Apa kabar Bapak? ya, kabar saya baik. Satya, Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga. Oke, puasa lancar. Alhamdulillah lancar Sip. Pak. Oke, baik. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih Hmm, jauh ya Pak, ya, mungkin alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Monggo. boleh. Ya, oke, perkenalkan, nama saya Novian Adi Prasetyo. Saya dosen dari Prodi Teknik Informatika dan selain itu saya juga sekarang posisi ada di unit Sistem dan Teknologi Informasi atau STI di Gedung Rektorat lantai 4. Oke, baik. Di sistem teknologi informasi ya Iya, Pak. betul. Yang Baik. sebelumnya di kelompok keahlian, Oh, sekarang dapat pindah. baik. Kalau dulu kelompok keahlian apa ya Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya kelompok keahlian RPLM, Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia. Wah, ini software engineer banget ya Pak ya. Ya, Ya kebetulan saya juga di semester 5 ini mulai mengambil peminatan ya Pak ya. minatan. Iya, Ambilnya cuman apa? saya ngambil di sistem cerdas Pak. Sistem Iya, cerdas. Ya, bagus itu nanti bisa disambungkan dengan iya. software engineering supaya nanti model yang dibuat itu bisa jadi aplikasi yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Iya, betul Pak. Gitu. Kebetulan juga berfokus di AI juga ya Pak ya. AI itu. Baik. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih AI dan Devin itu seperti apa, mungkin bisa langsung saja ya Pak. Bisa Hmm. dijelaskan tentang Devin dan apa sih Devin itu? Oke, ya kita ngobrol santai aja ya. Kalau dibilang saya menjelaskan Devin, ya Devin itu adalah sesuatu yang apa ya? Kalau kita lihat sebenarnya itu masih baru. Iya, baru Pak. Eh 12 Maret ya. Iya, Awal 12. mula itu pun kita belum bisa coba. Iya, belum Ya, Pak. kita belum bisa coba. Itu awal mula 12 Maret dan eh saya nggak tahu apa yang bisa membuat booming ya. Booming sekali di medsos terutama muncul banyak memes ya terkait Devin AI yang ya sebenarnya memesnya lucu-lucu ya, misal kayak semacam eh nanti kalau udah ada Devin AI kita mau kerja apa nih, gitu kan. Kita apalagi yang belum apa ya, teman-teman terutama teman-teman mahasiswa nih yang saat ini masih belajar coding ya, belajar software engineering, mungkin ada yang berpikir waduh kayaknya percuma nih belajar gitu ya, udah ada AI yang nanti akan menggantikan gitu. Nah, kalau berbicara tadi terkait ini AI ya, tadi Mas Satya juga udah menjelaskan itu di 12 Maret ya. Penciptanya kalau nggak salah namanya adalah Cognition Lab ya. Iya, betul Pak. Dan Cognition Lab ini juga sebuah perusahaan yang bisa dibilang baru ya. Beberapa sumber itu kalau saya cari di Wikipedia itu eh, berdiri di 2001 2001 si Cognition Lab-nya ini. Jadi memang dari sisi perusahaannya ini juga masih baru gitu ya. Kalau pendirinya pendirinya itu ada Scott Wu ya. Scott Wu itu sih pendiri dari Cognition Lab itu. Dan kalau kita melihat video rilis pertamanya si Cognition Lab itu juga video itu langsung dibawakan oleh Scott Wu-nya itu sendiri. Ya. Kalau kita melihat dari introduction ya atau video yang eh, dirilis resmi gitu ya oleh Cognition Lab itu, kalau kita lihat si Devin AI itu adalah sebuah AI yang bisa kita bilang itu berbeda dengan AI yang sekarang paling banyak digunakan ya, ada GPT Iya, betul gitu. Pak. ChatGPT. Terus kalau Google itu dulunya punya Bard, sekarang udah berganti nama jadi Gemini. Hmm. Ya, itu kalau dua
dua AI itu, GPT dan Gemini itu adalah AI yang memang digunakan, bisa bisa digunakan oleh masyarakat umum, ya kan, masyarakat umum bisa pakai. Nah, bedanya dengan Devin AI, Devin AI ini nanti kemungkinan ya, kemungkinan, karena saya juga belum pernah coba dan mungkin banyak juga yang belum pernah coba ya, karena kalau kita mau coba itu kita harus reservasi dulu gitu ya, dan itu belum tentu langsung di approve gitu ya. Devin AI itu lebih pendekatannya adalah asisten programmer ya. Itu sebuah AI yang bisa digunakan oleh asisten programmer untuk mempermudah, mempercepat dalam proses pembuatan aplikasi. Bahkan kalau saya lihat di video introduction-nya itu bisa juga melakukan deploy Iya, ya, betul Pak. sampai ke deploy. Jadi kita cuma tinggal perintah-perintah aja. Seandainya nanti ada token, ada apa, kita kasih tahu tokennya, dia udah bisa langsung deploy gitu. Wah, lumayan menarik sekali dan fitur-fiturnya udah lumayan lengkap juga ya Pak ya. Fiturnya ya, tapi sekali lagi ya, karena belum pernah kita Hmm. coba ya, jadi kita hanya tahu dari introduction saja. Secara fitur cukup lengkap, dia bisa debugging, bisa apa, membandingkan ya, membandingkan kode mana yang lebih efektif dan mana yang tidak, sama bisa membuat planner juga tuh. Planner dalam arti nanti setelah ini nanti lakukan apa, setelah ini nanti lakukan apa, itu bisa dilakukan gitu. Menarik sekali ya teman-teman. Nah, saya juga sempat lihat ya Pak ya, Ya. di video introduction-nya itu Mm-mm. pun di dalam seperti ada, tetap ada inputan dari user Betul, ya Pak ya, betul, seperti ChatGPT mungkin mirip ya betul. Pak ya. Jadi tetap ada usernya. Bedanya kalau ChatGPT itu kan promnya satu gitu ya, satu window gitu ya. Iya, satu window. Kalau yang kita lihat di introduction itu, kalau nggak salah ada empat ya, ada empat. Satunya untuk prompt, satunya untuk code-nya, satunya untuk deploy-nya, satunya untuk preview hasilnya gitu. Wah, ini Devin ini lumayan lengkap ya teman-teman ternyata fiturnya, dan kalau dibandingkan dengan AI yang sudah muncul sebelumnya seperti Mm-mm. Gemini, kemudian GPT Mm-mm. dan sebagainya, Mm. ini termasuk AI yang lumayan paling canggih saat ini ya Pak ya. Betul. Baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Boleh. Nah, apakah Devin ini bisa sepenuhnya menggantikan peran dari software engineer, Pak? Menggantikan peran software engineer, tentunya jawaban besarnya adalah tidak gitu ya. Eh, apakah ada masanya mengganti? Saya rasa masih sangat jauh sekali gitu ya. Kita bicara simple dulu deh gitu ya, simple dulu. Saya mau memberikan analogi gitu ya, di luar bidang ini ya, IT. Dahulu petani gitu ya, dahulu petani itu membajak sawah itu dengan mencangkul Ya, ya. Kemudian muncul teknologi alat untuk membajak ya, traktor ya namanya ya. Muncullah traktor, di mana traktor itu bisa digunakan untuk membajak sawah lebih cepat. Pertanyaannya adalah apakah traktor itu bisa menggantikan petani? enggak, Pak. Enggak Tidak. ya, Iya, tetap harus tetap. ada petani yang mengendalikan traktor itu gitu ya. Kalau traktor itu dibiarkan jalan ya, kayaknya nanti rusak semua itu sawahnya. Iya. Sama begitupun juga dengan AI. eh AI mungkin bisa ya kita bilang ke AI, tolong buatkan proposal TA1, Iya. langsung ceret jadi semua. Coba aja deh copy paste, langsung jadikan copy paste ke Word, pasti nanti pas sidang atau pas seminar saya yakin nggak lulus sih gitu ya. Kenapa ya? Karena ya kita biarkan hasil AI langsung kita gunakan gitu kan. Jadi yang bagus adalah AI itu hanya sebagai asisten saja, asisten memberikan rekomendasi, kemudian kita olah, itulah hasil produk atau hasil karyanya gitu. Baik. Berarti Devin ini bisa menjadi asisten tentunya ya, Pak Ya ya. lebih tepatnya Betul. ke arah asisten. Asisten Nah, seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya Devin ini, para developer software ya nantinya bisa bekerja lebih cepat tentunya ya Pak betul, ya, lebih efisien juga betul, dalam mengerjakan project ataupun penelitian seperti betul, itu. betul. Baik. Jadi untuk kekhawatiran-kekhawatiran sendiri nih Pak, Mm-mm. buat mahasiswa yang mungkin baru belajar software engineer Mm-mm. atau dari engineer yang sudah expert itu, Mm-mm. kira-kira ada beberapa kekhawatiran atau tidak ya Pak? Nah, khawatir, kalau dari saya sendiri sih ini tidak perlu khawatir ya, malah kita senang gitu ya, senang dengan adanya alat ya, alat yang bisa membantu kita untuk lebih sempurna lagi gitu.
Dulu sebelum adanya AI, kita kalau melakukan debugging itu lama gitu ya. Misal ada sebuah script, ketika dijalankan error, kita nggak tahu errornya di mana. Kita kalau melakukan debugging bisa dengan cara melakukan menghapus sebagian script, kita coba jalankan masih error, berarti masalahnya bukan di situ. Kita hapus lagi, jalankan masih error, berarti bukan di situ. Kita hapus lagi, jalankan, ternyata sudah tidak error gitu kan. Oh, berarti masalah ada di situ. Itu debugging secara manual. Nah, sebenarnya debugging itu kan, orang yang melakukan debugging itu tergantung dari, ya bisa dibilang jam terbang gitu ya. Semakin dia sering melakukan debugging, semakin dia hafal sebuah error itu terjadi di titik mana. Nah, AI itu menyimpan informasi itu gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah jago melakukan debugging, informasinya diambil oleh AI. Kemudian ketika ada orang yang masih pemula, dia ingin melakukan debugging, AI bisa membantu dengan pengetahuan yang sebelumnya sudah ada gitu. Jadi itu benar-benar akan mempercepat pekerjaan programmer gitu ya, yang tadinya debugging itu membutuhkan waktu 30 menit gitu ya dengan try and error, tapi dengan adanya AI kita bisa debugging mungkin lebih cepat, bisa jadi 5 menit atau 10 menit gitu ya. Tentunya debugging yang dihasilkan oleh AI itu tidak sepenuhnya uh, langsung bisa kita copy paste gitu ya. Kita harus tetap gunakan analisis kita, mana yang lebih bagus, mana yang tidak sesuai. Itu seperti itu. Oke, baik. Berarti akan sangat membantu sekali sebetulnya Betul. ya Pak ya, adanya Devin ini tentunya pada proses debugging ya Pak ya. Betul. Betul, karena memang banyak nih keluhan juga dari para mahasiswa ya Iya. Pak ya, ketika Mm-mm. mengerjakan tugas atau project bersama dosen dan menemukan error itu Mm-mm. pasti harus dicoba-coba berulang kali dan butuh waktu yang cukup Betul. lama ya Pak ya. Iya. Dan mungkin dengan adanya Devin ini bisa mempercepat proses debugging ini. Mm-mm. Baik. Dan selanjutnya nih Pak, kebetulan Devin ini kan belum dirilis secara resmi ya Pak ya, dan Betul. belum bisa diakses oleh semua masyarakat seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Namun tidak menutup kemungkinan juga nantinya bakal bisa dipakai oleh semua orang. Iya. Dan mungkin nggak sih Pak, market Devin di Indonesia ini bisa tersebar luas Pak? Berbicara market ya, ya jelas pasti gitu ya, karena Indonesia itu juga termasuk negara yang memiliki banyak programmer ya. Freelancer Indonesia itu banyak bekerja di luar negeri gitu ya. Jadi kalau berbicara Devin AI akan memiliki market yang besar di Indonesia, jelas memiliki market yang besar gitu ya. Tapi kembali lagi, kita sampai sejauh ini belum tahu bagaimana Devin AI itu bisa bekerja ya. Apakah dia benar-benar murni bisa dengan sebuah perintah langsung menghasilkan sebuah produk yang sesuai kebutuhan, atau memang harus perlu dimodifikasi gitu. Tapi kalau berbicara market besar ya jelas Indonesia itu memiliki banyak sekali programmer Baik. gitu. Baik, jadi karena di Indonesia sendiri sudah lumayan banyak programmer ya Ya. Pak ya. Jadi kemungkinan besar Devin bakal punya market yang lumayan bagus di Indonesia. Baik, dan saya ingin ada apa ya? eh, Baik, saya sempat baca juga Pak di sosial media itu ada yang komen eh, project yang ada di Indonesia biasanya itu tidak seperti di luar negeri ya Pak ya. Ya. Seperti ketika ada project itu kurang Mm-mm. spesifik gitu Pak. Jadi Mm-mm. mungkin ketika projectnya atau softwarenya sudah hampir jadi atau bahkan Mm-mm. sudah jadi, Mm-mm. ternyata masih ada Revisi. perubahan-perubahan lagi gitu Pak, revisi dari Mm-mm. stakeholder gitu. Ya. Mungkin ketika Devin belum bisa menyelesaikan ini, nah ini bisa jadi nilai plus bagi software engineer ya Pak ya. Jadi Betul bisa ya. mengakses sendiri. eh Ya mungkin kembali lagi ya, karena Indonesia sejauh ini masih masuk dalam negara berkembang ya, jadi masyarakatnya pun juga masih belum semuanya memahami tentang teknologi gitu ya. Bahkan tidak usah jauh-jauh ya, kita berbicara di lingkup internal kita saja, terkadang ketika kita berbicara tentang sebuah sistem, tentang aplikasi dengan klien gitu ya, belum tentu klien memahami itu gitu ya. Yang jadi masalah adalah eh, klien sebenarnya tidak paham, tapi dia iya saja. Lalu kemudian kita kerjakan proyeknya, setelah proyeknya jadi kita tunjukkan bukan itu yang saya maksud.
Nah, itu memang di Indonesia saat ini masih sering hal-hal semacam itu terjadi, dan otomatis kan membuat pekerjaan programmer itu menjadi apa ya, yang seharusnya dia lurus gitu ya, jadi Betul harus Pak. kayak liku-liku seperti ini, ya itu wajar seperti itu. Dan apakah Devin AI bisa, ya nanti kita lihat saja kalau udah rilis seperti apa gitu. Baik, ternyata memang dari kendalanya lebih ke dari kliennya ya Pak ya, Iya, sisi kliennya. klien. Jadi mungkin dari programmer sudah menjelaskan, namun dari kliennya belum terlalu paham ya Pak ya. Jadi Betul. akan muncul banyak revisi ketika proyeknya hampir jadi atau sudah jadi bahkan seperti Mm-mm. itu. Baik Pak. Ngomong-ngomong soal fitur Devin AI ini Pak. Mm-mm. Devin ini kan butuh inputan dari user ya Pak ya. Betul. Nah, itu apakah memungkinkan bakal ada uh, job baru gitu Pak, seperti prompt engineer seperti itu kan. Mm-mm. Ketika orang awam yang memakai Devin pastinya Betul. akan berbeda dengan Mm-mm. software engineer yang sudah ahli seperti itu Pak. Ya, Mungkin bagaimana Pak? prompt engineer itu jelas ya, jelas pasti akan membuat sebuah peluang pekerjaan baru ya. Tidak usah jauh-jauh ke Devin AI, ChatGPT pun sudah mulai ada prompt engineer-nya gitu ya di suatu perusahaan. Kalau kita berbicara Devin AI, saya rasa jelas ya, karena penggunaan ChatGPT dengan Devin AI itu berbeda gitu ya. ChatGPT orang awam bisa bisa menggunakan ya, walaupun tidak apa ya, perlu sebenarnya sama kalau kita menggunakan Google ya. Misal kita mau mencari sebuah informasi di Google, itu kan sebenarnya ada caranya sendiri untuk menulis keyword, tidak sekedar menulis kalimat gitu ya, ditulis di search engine terus nanti muncul sesuai kebutuhan, tuh enggak, tetap harus ada caranya. Begitupun juga dengan prompt yang sekarang banyak hadir di AI, itu pun juga sama, tidak serta merta misal saya hari ini lapar, tolong kasih tahu makanan yang enak. AI tidak akan bisa menjawab pertanyaan seperti itu karena perlu ada inputan-inputan yang lain. Nah, prompt engineer sangat berguna untuk membuat sebuah inputan-inputan semacam itu gitu. Nah, terlebih nanti ketika Devin AI rilis, saya yakin uh, requirement untuk prompt engineer akan lebih tinggi dibutuhkan gitu. Oke, baik Pak. Baik untuk prompt engineer ini ternyata memang sangat dibutuhkan ya Pak ya. Hmm. Apalagi kalau Devin ini sudah rilis dan memang membutuhkan requirement yang cukup tinggi ya Pak ya. Iya, Tentunya harus yang ahli dalam bidang software development betul. seperti itu. Kalau Google saja butuh keyword yang lebih bagus, Iya. tentunya apalagi Devin seperti itu. Jadi bakal lebih membutuhkan prompt engineer seperti itu. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya, boleh. Bagaimana sih cara kita memanfaatkan AI seperti itu Pak dalam menyelesaikan pekerjaan atau penelitian kita Pak dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Saya termasuk yang menggunakan AI gitu ya, dan saya juga ke mahasiswa, saya tidak melarang menggunakan AI, silahkan digunakan AI. Di kelas pun ketika saya memberikan pertanyaan, anak-anak diam, udahlah buka GPT aja gitu. Saya persilahkan gitu ya, karena teknologi itu tidak bisa dihindari ya. Jadi kalau kita menghindari teknologi ya kita hanya akan berada di sebuah titik itu saja gitu ya, yang dimana ya tadi saya sampaikan bahwa petani itu membajak sawah pakai cangkul itu sekarang itu hanya akan membuang-buang tenaga, membuang waktu, yang akhirnya secara pendapatan itu juga akan membuat pendapatan menurun ya. Apalagi kalau sawahnya besar, ya udah pakailah traktor. Sama halnya dengan AI. Jadi kalau kita apa ya, merasa AI itu sesuatu yang mengganggu ya, ya saya rasa itu akan membuat kita menjadi tertinggal. Jadi manfaatnya sangat bagus sekali ya bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, itu bisa menggunakan AI. Sekali lagi ya, catatannya adalah sebagai asisten ya, bukan menggantikan sebagai peneliti itu sendiri. Misal contohnya
kita punya data gitu ya, kita punya data ratusan ya bahkan ribuan data, kita bisa menghitung data itu gitu ya, kita bisa menghitung data itu secara manual, kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita lakukan itu secara manual dan itu sebenarnya udah ada patternnya ya, udah ada patternnya, udah terstruktur, cara menghitungnya udah jelas, tapi kita lakukan hitung secara manual ya mungkin berjam-jam bisa baru selesai gitu ya. Bagaimana kalau itu digantikan dengan AI untuk menghitung? Tidak masalah. AI hanya membantu menghitung, tapi untuk data itu kita sendiri yang mencari gitu kan. Sama halnya eh, saya yang menghitung terlalu lama, saya bisa minta tolong Mas Satya, tolong dong bantuin dihitungkan. Ya seperti itulah AI gitu. Itu penggunaan AI yang bijaksana gitu ya. Tapi ya mungkin nggak sih AI digunakan secara tidak bijaksana, ya mungkin sekali gitu ya. Maka dari itu saya juga menyampaikan ke teman-teman ya, terutama teman-teman mahasiswa, ya gunakanlah AI secara bijaksana ya. Jadikan itu sebagai media untuk membantu kita, bukan menggantikan kita gitu ya. Kalau AI digunakan untuk menggantikan kita, saya rasa itu tidak bijaksana dan itu malah hanya akan membuat value kita semakin menurun ya. Karena ya kalau tidak ada AI kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi buatlah AI itu bisa bekerja karena ada kita gitu. Oke, baik, Pak. Oke, jadi ternyata AI masih membutuhkan kita nih, teman-teman ya. Hmm. Karena AI sendiri butuh data yang bagus dan untuk pemrosesannya perlu inputan dari user seperti itu ya, Pak Betul. ya. Jadi untuk agar outputnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita juga harus seperti mengajari ya, Mm-mm. atau memberikan Betul. inputan yang bagus ke AI ini. Oke, baik. Kan tadi sempat ada muncul seperti job baru ya, Pak, seperti prompt engineer ya, Pak ya. Ya, betul. Mungkin ke depannya nih, Pak, ada Mm-mm. kemungkinan juga ketika banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI seperti itu, Pak. Oke. Kan Mm-mm. sebelumnya pun juga ada beberapa pekerjaan yang bisa gitu, Pak, digantikan Mm-mm. oleh AI. Mm-mm. Nah, mungkin apakah kita harus mempelajari banyak bidang seperti itu, Pak, biar nanti ketika bidang yang kita pelajari ternyata Mm-mm. digantikan oleh AI, kita sudah bisa di bidang lain seperti itu, Pak. Apakah perlu seperti itu? Oke, mempelajari banyak bidang ya, artinya lintas ilmu atau Eh, saya ya, rasa tidak tidak perlu ya, tidak perlu kita sampai mempelajari bidang lintas ilmu karena khawatir nanti pekerjaan saya saat ini gitu ya akan digantikan oleh AI. Saya rasa tidak perlu khawatir ya, terutama untuk teman-teman yang memang bekerjanya itu memang sesuatu yang ya semua pekerjaan sebenarnya dia bisa bekerja, bisa berjalan secara otomatis ya, atau kalau kita perhatikan polanya ya, pola patternnya itu sebenarnya bisa berjalan secara otomatis. Sesuatu yang bisa berjalan secara otomatis artinya itu bisa digantikan oleh AI. Nah, tapi kita dalam kehidupan itu kan berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia ya. Dan apakah AI itu bisa ya? Apakah AI itu bisa menangkap setiap karakter yang berbeda di setiap manusia? Saya rasa tidak gitu ya. Dan salah satu yang tidak dimiliki oleh AI dibandingkan dengan manusia itu adalah kebijaksanaan. Ya. Manusia tidak perlu diajari kebijaksanaan, itu sudah ada dengan sendirinya. AI bisa bisa bersikap bijaksana, tapi syaratnya harus diberikan informasi dulu dari manusia. Apa sih yang bijaksana dan apa yang tidak? Dan kebijaksanaan itu kan juga sifatnya berubah-ubah gitu kan, melihat uh, kondisi gitu kan. Mungkin sekarang sesuatu A bisa dibilang bijaksana, tapi 5 tahun ke depan A itu tidak bijaksana. Nah, itu yang saya rasa tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi selamat nanti ya teman-teman mahasiswa terutama tidak perlu khawatir. Misal harus belajar di bidang-bidang terutama ilmu-ilmu lain ya, saya rasa tidak perlu, cukup tetap fokus saja dengan satu bidang ya, karena ke depan nanti teman-teman mahasiswa itu ya harus menjadi seorang expert, tidak bisa mengambil semua lini itu diambil semua, itu tidak bisa, tetap harus satu hal diambil dan jadikanlah itu expertise-nya dari teman-teman. Tidak usah khawatir
nanti itu akan digantikan oleh AI Oke, gitu. baik. Baik, Pak. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar satu bidang ya, mungkin Mm-mm, di software development, betul. tentunya dilanjutkan saja teman-teman, Mm-mm, walaupun mungkin baru belajar bahasa pemrogramannya iya. dan belum terlalu jauh, Mm-mm, dilanjutkan saja karena kita tidak perlu khawatir teman-teman untuk pekerjaan kita bisa digantikan oleh AI dan tentunya akan lebih bagus ya Pak ya, mm-mm, ketika kita sudah expert di satu bidang seperti betul. itu. Baik. Oke, mungkin terakhir pesan nih Pak Mm. untuk mahasiswa atau orang awam yang mungkin baru ingin mempelajari software development Pak. Oke. Bagi teman-teman ya yang mau belajar software developer atau ingin menjadi software engineer, teruslah belajar gitu ya. Tidak usah takut dengan AI. eh, Apapun yang baru di dalam hal software engineering itu teman-teman juga perlu pelajari gitu ya. Mungkin tadi saya sampaikan untuk expertise dalam satu bidang gitu ya. Tapi kalau ketika teman-teman sudah fokus ya expertise di bidang software engineering, teman-teman jangan menjadi seseorang yang hanya fokus dalam satu bahasa saja ya. Setiap tahun muncul bahasa pemrograman baru, pelajari gitu ya. Dipelajari, jangan merasa saya developer PHP, saya developer Kotlin, saya developer Java, saya nggak mau belajar yang lain gitu ya. Itu tidak gitu ya, semua tetap perlu dipelajari. Walaupun satu bahasa sebenarnya memang bisa digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan, tapi kembali lagi bahasa itu juga nanti menyesuaikan dengan case atau kasus dan juga teknologi hardware yang ada gitu. Jadi mempelajari bahasa pemrograman selalu berkembang itu terus perlu diikuti gitu ya. Takut dengan AI nggak perlu takut, malah AI akan membantu kita untuk lebih cepat mempelajari sebuah bahasa pemrograman. Misal ada bahasa baru udah tinggal tanya ke AI eh, hal-hal apa saja yang fundamental udah pelajari itu. Oke, baik. Baik, jadi buat teman-teman yang baru mulai belajar, jangan takut dengan AI ya Pak ya. Mm-mm, betul. Bahkan AI ini bisa membantu kita dalam belajar nih teman-teman. Dan untuk bahasa pemrograman tentunya pasti ada perkembangan ya Pak ya Iya. setiap tahunnya dan Mm-mm, bisa kita lihat di perkembangan mobile development ya Pak ya. betul. Pada awalnya kan ada Java, Java, kemudian Kotlin, Kotlin, dan yang terbaru lagi ada Flutter. Flutter, Flutter ya betul. Pak. Betul. Nah, jadi tetap belajar teman-teman dan jangan takut, sekali lagi jangan takut dengan AI seperti itu. Ya. Oke, baik. Sekian dari kami. Terima kasih Bapak sudah hadir pada IPOI hari ini. Saya beserta teman-teman pemirsa sudah mendapatkan banyak informasi dan sudah tahu nih bagaimana tanggapan dari seorang software engineer terhadap Devin dan perkembangan AI di masa ini. Dan mungkin itu saja dari kami. Sampai jumpa di IPOI selanjutnya.